Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhasil berkat rahmat, nikmat, karunia tersebut kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Dapat kita bertatap muka, bertemu pandang dalam rangka mencari usia takwa. Gunanya yang lain hendak bukan tentunya akan dipakai dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur usia takwa yang kita dapatkan hari ini teringat hendaknya di pekan yang akan datang. Mulai Jumat kini sampai pula Jumat besok, syukur-syukur Allah masih memperpanjangkan umur kita. Bahkan rentetan yang panjangnya sampai hayat berpisah dengan badan. Makanya kaum muslimin, kembali kita ingatkan fardhu ain bagi kita yang sudah akil balik berakal, khusus kaum Adam, mengikuti kegiatan rutinitas sholat Jumat berjamaah 1 kali sepekan. Anda boleh kita remehkan. Terkait pelaksanaan ibadah Jumat,
Sama erat kaitannya dua sholat fardu dengan ketika khatib memberikan khutbah di atas mimbar. Makanya Allah sampaikan dalam surat yang dikatakan di dalam surat Al-Jum'ah, wasari'u ila maghfirah. Disuruh kita oleh Allah, itu firman Allah. Capek-capeklah datang ke masjid, tiba kita di masjid, kita lakukan tahiyatul masjid, setelah itu istighfar. Nah, jadi anak-anak kami khutbah Jumat itu penting, jangan lele-lelean. Nah di luar itu masuklah, iko wena khatib kok Pak menyampaikan kalau nak wak siare. Jangan pernah diremehkan. Sebab apa kaum muslimin? Logika sehatnya 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita ini akan mati. Kita ini akan tenggelam. Kalau generasi muda kita masih meremehkan perintah fardu Jumat, siapa kira yang akan menyampaikan untuk tahun-tahun setelah itu. Nah, ini juga sebagai perpanjang tangan untuk abang-abang, kakek-kakek, sebagai cucu orang dan cucunya di rumah, sampaikan ke generasi muda, sholat Jumat itu tidak bisa diremehkan. Kan sepele kedengaran itu. Nah, jadi silahkan, ayo masuk kita ke dalam. Sama hukumnya kita melakukan dua sholat fardu Jumat ketika kita tidak mau melaksanakan, mendengarkan khatib sedang khutbah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nantinya, di mana di situ tidak ada lagi syafaat lindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para nenek mama, para tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Teristimewa kepada kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, dilimpahkan selalu rezeki dan nikmatnya kepada kita, sehat lahiriah dan bahkan batiniah kita, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, topik kita di hari ini di penghujung Rabiul Tsani, dan kita pun juga negeri kita ini baldatina, negeri kita bersama, qaryatina, kampung kita bersama, bahkan pasca baru dilanda sebuah musibah. Iya, memang mungkin di antara kita yang hadir merasakan santai dan biasa saja. Itulah lumrah sifat manusia. Ketika hal tersebut nak melanda pada individu yang bersangkutan. Namun dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, kita selaku hamba Allah yang masih diberikan kesempatan memiliki sebuah tugas dan kewajiban hiburan. Apakah itu berupa tindakan? Apakah itu berupa qaul, perkataan? Contoh, ketika sanak saudara kita mendapatkan musibah, kita selaku hamba yang tidak terkena musibah atau hal yang menyakitkan, yang memedihkan pada diri kita, bapak halo dari mulut kita ini ketika kita mau mengucapkan sabar ya Pak, menghibur dengan kata-kata tentunya yang mengandung unsur nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akmali bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini dinul Islam, agama kita mengajarkan cara menyampaikan itu adalah 3 model. Dengan perkataan qaulan syadida, dengan perkataan yang membenarkan, meyakinkan. Seperti contoh yang kita sampaikan tadi, anak-anak kami dan remehan semuanya Jumat masuklah, masih adoya di luar. Apa-apa jangan macam-macam pula pikiran, ini memang wewenang khatib yang menyampaikan. Kalau awak di rumah nak didengar dia. Kalau enggak, sekali lagi, sekian tahun berikutnya kan sepele kan. Santai saja. Tersyadidah.
Yang kedua, qaulan bil hikmah, dengan kata hikmah. Penuh dengan hikmah. Contoh, bentuknya. Hari ini mungkin kita tidak dapat, tapi ketika kita santai dan senang, tidak mau tahu terhadap saudara kita, suatu saat dia akan bergulir peristiwa itu kepada kita. Ini awak kan bagaikan julu-julu anak bang, Pak. Hari ini ya santai lama-lama gitu itu, tapi belum tahu nanti ketika kita mendapat giliran, baru tahu rasulnya di sini. Hikmah. Kemudian qaulan bil karim, dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini tidak terkhusus untuk musibah saja kaum muslimin. Termasuk di situ kita memberikan bantuan kepada orang atau meminjamkan sesuatu kepada orang. Aku pakailah. Itu tidak lama, itu tidak ada ajarannya di dalam Islam. Tetap dengan ada norma, tetap dengan ada etika yang memberikan penuh dengan keikhlasan mengharapkan ridho dari Allah, dan yang menerima pun lapang dada dengan senang. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terkait tentang peristiwa pasca musibah yang melanda negeri kita ini, rujukan kita, mari nanti di sela-sela waktu kita yang kosong, khatib mengajak, coba kita jadikan cambuk lagi khusus firman Allah yang kita sampaikan ini di ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Penegasan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau awak orang beriman pasti suatu saat akan kita uji. Ini di sela-sela waktu yang kosong pernah kita sampaikan, di mengaku diri kita beriman pasti orang akan uji. Jangankan untuk masalah hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, sesama kita saja Pak, di instansi, di sekolah, di jenjang pendidikan, awak diuji. Bukankah anak yang tiba di bangku SMP itu menempuh SD dulu? Bukankah anak-anak kita yang pintar-pintar di SD itu menempuh TK dulu? Bukankah anak-anak kita yang sampai ke bangku perkuliahan dia menempuh jenjang-jenjang di bawah pendidikan? Seperti itu pula kita. Kalau tidak mau diuji, tidak mau diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kita? Kelas Nabi saja diuji, kelas para tabi'in dan tabi'in saja diuji, kelas para fuqaha saja diuji, kelas Rasulullah sebagai baginda Nabi Muhammad Rasulullah penuh dengan ujian. Terus kenapa kita tidak? Lantas dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, supaya kita lebih kuat mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini, penuh dengan lika-liku ini, penuh dengan permainan ini, kita perlu memperbenteng keimanan kita kembali agar kita puncak takwa dapat kita raih. Dalam hal ini Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau nak sampai penyampaian nanti melalui di atas mimbar khatib mengajak, silahkan kita kembali lihat terjemahannya. Biar mudah pandai baca Al-Quran itu tidak alasan gini lah. Terjemahan aduh. Silahkan kita lanjutkan nanti. Yang jelas dalam hal ini sebagai benteng untuk kita. Imam Ali radhiyallahu anhu di satu sisi pernah memberikan sebuah pegangan untuk kita tentang masalah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah kaprah menjadikan sebuah benteng ketika musibah datang kepada kita. Yang pertama, sabar. Karena di ayat berikutnya Allah sampaikan tanda-tanda orang yang beriman tuh, salah satunya fahmunnya dengan mudah mengatakan alladzina idza asabathum musibahnya akan kembalikan kepada Allah. Segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tapi kok tolong digarisbawahi Pak, musibah banjir yang kadang-kadang nampak di awak itu bukan berarti langsung dari Allah, tapi melalui awak. Lihat dalam surat Ar-Rum, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dia gara-gara tangan awak, dia gara-gara otak kita diberikan oleh Allah, dia gara-gara awak punya kuasa, tapi nang lama di awak saya. Tapi apa? Akibatnya apa?
Allah lepaskan tentara-tentaranya. Inilah bentuk teguran untuk kita. Jadi jangan mentang-mentang kita selaku orang yang hebat, orang yang berkuasa, seenaknya saja jangan. Yang kasihan yang lainnya. Bentengnya kata Imam Ali. Letakkanlah peristiwa sabar ini, konsep sabar ini pada tempatnya. Kenapa demikian? Imam Ali radhiyallahu anhu dalam hal ini mengatakan as-sabru yufarriqu ala salasah. Sabar itu ada 3 penempatannya. Ini kita ulang-ulang kaji, Pak. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Bersabar kita di dalam taat beribadah apapun bentuknya, termasuk di dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat. Kriterianya kita ikuti, tata caranya kita ikuti. Oh, perkara ndak sanang itu pribadi awak boleh. Yang kedua as-sabru ala maksiyah. Apa itu? Sabar di dalam menahan diri kita untuk tidak bermaksiat. Nah, kan bisa kita jabarkan maksudnya tuh. Apapun bentuknya yang tidak diridai oleh Allah, berarti itu maksiat. Membiarkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma awak tahu dibiarkan saja, bagian dari maksiat. Bahkan Rasulullah di suatu sisi, Pak, sebentar lagi, Pak. Di suatu sisi Rasulullah sampaikan, man ra'a minkum mungkaran, siapa orang di antara kalian nama nampak kemungkaran yang alam merajalela, fayughayyiru biyadihi, maka ubahlah tangan awak. Jadi yang berpejabat, yang kuat, yang kaya, seharusnya bertindak juga. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup juga, fa bilisani, dengan ucapan serpa yang 3 tadi. Nasihat ini, kece ini. Fa illam yastati, indahnya kalau kayak orang awak rendah, fa bi qalbi, doakan selalu. Makanya Bapak kaum muslimin, doa itu adalah senjata kita. Walaupun kita tidak memiliki 2 poin di atas tadi, tapi setidaknya individu kita pasti memiliki sebuah kekuatan. Apa itu? Doa. Jangan pernah kita remehkan. Yang terakhir kata Imam Ali radhiyallahu anhu dalam hal ini, as-sabru ala musibah. Ini yang sering kita lakukan. Jadi kata-kata musibah, sabar yang selalu kita ucapkan bukan untuk orang yang mati, tapi seluruhnya kita bisa kita dapatkan terkhusus kepada poin yang 3 tadi. Maksiat perlu sabar kita. Kemudian dilanda musibah perlu untuk sabar kita. Taat kita kepada Allah perlu kita dengan sabar. Begitu juga tak lebih lagi kurangnya sabar kita kepada orang tua. Artinya apa? Hendak melawan waktu perlu sabar. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan teguran Allah yang secara global ini memberikan peringatan kepada kita, dengan penyampaian usia takwa kita hari ini bisa hendaknya merubah kita, menaikkan grafik kita kembali dari yang biasa meningkat, dari yang sunnah kemarin tidak kita kerjakan, setelah ini kita melakukan yang sunnah. Tidak yang wajib saja, tapi yang sunnah pun juga melengkapi kewajiban yang sering kita longgar-longgarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lu kalau astaghfirukum fastabiqul khairat kulayam fa'tabiru yang lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.